Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Husnul Khotimah dan rekan saya Rizky Vitaloka. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model perencanaan komunikasi Philip Leslie. Pada model perencanaan komunikasi yang dibuat oleh Philip Leslie, terdiri atas dua komponen utama, yakni organisasi yang menggerakkan kegiatan dan publik yang menjadi sasaran kegiatan. Pada komponen organisasi terdapat 4 tahap, yaitu analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program pelaksanaan kegiatan komunikasi. Sedangkan dalam komponen publik terdapat 2 tahapan, yaitu umpan balik dan evaluasi. Berikut merupakan kelebihan dari model perencanaan komunikasi Philip Leslie. Yang pertama, agar dapat mengetahui pendapat, ide, keluhan, dan saran dari komunikan. Berdasarkan pendapat, ide, keluhan, dan saran dari komunikan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan penyesuaian program yang akan dilakukan oleh organisasi atau lembaga pelaksana. Yang kedua, terdapatnya umpan balik. Yang dimaksud ialah memastikan bahwa penerima telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama seperti yang dimaksud oleh komunikator, sehingga komunikan dapat memberikan feedback kepada komunikator. Yang ketiga, cocok digunakan pada komunikasi yang kompleks. Yang dimaksud ialah komunikasi membutuhkan pemahaman mendalam tentang sejumlah elemen, mulai dari latar belakang lawan bicara hingga saluran terbaik yang direspon oleh publik yang ditargetkan. Yang keempat, komunikasi bersifat dua arah. Yang dimaksud ialah komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikan diberikan kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya, sehingga komunikan dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima, dapat digunakan di berbagai media. Yang dimaksud ialah pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat lebih cepat tersampaikan kepada komunikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Vitaloka. Selanjutnya ada kekurangan model komunikasi dari Philip Leslie. Yang pertama, hanya dapat diterapkan pada komunikasi massa atau komunikasi kelompok dibandingkan komunikasi tersebut. Itu dimaksud pesan tersebut bersifat umum dan dapat diketahui semua orang atau suatu kelompok. Yang ketiga, ada umpan balik bersifat lambat. Yang dimaksud dengan umpan balik bersifat lambat yaitu terjadinya hambatan yang kemungkinan karena hambatan teknis, hambatan semantik atau miskomunikasi, atau hambatan manusiawi yang terjadi karena faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan. Yang terakhir, ada komponen komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam komunikasi massa ada 7 komponen. Yang pertama ada komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada khalayak. Yang kedua, ada pesan. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Yang ketiga, ada media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik, seperti media cetak atau media elektronik. Yang keempat, ada komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa.
Yang kelima ada gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak. Yang keenam ada gangguan, dan yang ketujuh ada timbal balik.